Bismillahirrahmanirrahim. Keraguan dalam hal tersebut pasti. Oleh sebab itu, orang yang ingin menempuh jalan menuntut ilmu ini, dia harus membersihkan hatinya dari maksiat-maksiat tersebut. Kalau terjatuh ke dalam maksiat, dia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam menuntut ilmu ini, seseorang penuntut ilmu harus tawadhu, harus rendah hati di hadapan guru-gurunya, di hadapan temannya, di hadapan orang tuanya, dan di hadapan masyarakatnya. Jangan sampai dia merasa paling hebat, merasa orang yang tidak boleh dikritik, merasa bahwa dia adalah orang yang lebih tahu dari orang lain. Dia harus menjauhi segala sifat sombong, sifat angkuh, suka menonjol, suka menilai orang lain rendah dari dirinya, suka menilai kemampuan orang tidak sehebat kemampuannya. Ini harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Abdullah ibnu Mubarak pernah hadir di majelisnya Sufyan ibnu Uyainah. Ketika itu Abdullah ibnu Mubarak ditanya tentang suatu masalah. Apa kata Abdullah ibnu Mubarak? Inna nuhina an natakallama 'inda kubara'ina. Sesungguhnya kami dilarang untuk berbicara di hadapan orang-orang yang lebih besar dari kami. Ketika kita menuntut ilmu, jangan terburu-buru menjawab suatu pertanyaan. Ketika orang bertanya kepada kita, kalau ada yang lebih besar dari kita, dialah yang lebih berhak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan ketika menuntut ilmu, jangan sampai kita tidak mau dinasihati oleh orang lain. Apalagi yang menasihati adalah guru kita. Kita harus terima nasihatnya, kita harus terima arahannya, bimbingannya. Karena guru memberikan kita nasihat adalah untuk kebaikan kita dan untuk keberhasilan kita di dalam menuntut ilmu. Kemudian di dalam menuntut ilmu ini, kita harus menjauhi segala sesuatu yang membuat kita lengah dari ilmu, segala sesuatu yang membuat kita lupa dari ilmu ini. Yang disebut oleh ulama al-i'rad an majalisil lagwi, yaitu menjauhi segala majlis, segala tempat-tempat yang membuat kita lalai dari menuntut ilmu ini. Mungkin pada zaman sekarang misalnya handphone, orang kalau terlalu banyak main handphone, main game di handphone dan seterusnya, melihat media sosial dan seterusnya, dia akan terlalaikan, terabaikan dari menuntut ilmu. Ini harus dijauhi, karena ilmu ini tidak akan dapat kita peroleh dengan ketidakseriusan. Kita harus serius, harus bersungguh-sungguh, harus rajin, harus fokus dalam menuntut ilmu ini. Kalau tidak, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu ini. Kemudian jauhi teman-teman yang buruk dalam menuntut ilmu ini. Karena seperti yang kita ketahui, teman kita kalau rajin, insya Allah kita juga ikut rajin. Tapi kalau teman kita malas, kita juga akan ikut malas. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, bahwa teman itu seperti pendorong. Orang yang memiliki teman yang baik, dia akan terdorong untuk melakukan kebaikan. Tapi orang yang punya teman yang buruk, maka teman yang buruk itu akan mempengaruhinya, akan mempengaruhinya sehingga dia jatuh ke dalam keburukan. Maka carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang memotivasi kita agar kita senantiasa taat kepada Allah SWT, senantiasa menuntut ilmu, senantiasa menambah pengetahuan dalam agama kita ini. Jauhi teman-teman yang malas, jauhi teman-teman yang malas, teman-teman yang tidak perhatian dengan pelajarannya, teman-teman yang tidak peduli dengan pelajarannya, apakah nilainya bagus atau buruk. Teman-teman yang tidak peduli apakah dia paham pelajaran atau tidak, dia santai saja. Teman-teman seperti ini harus kita jauhi. Kalau kita punya teman seperti ini harus kita jauhi, karena dia akan membawa pengaruh kepada kita. Kemudian meriksa makanan yang kita makan. Kita mesti memeriksa makanan yang kita makan. Kita dalam menuntut ilmu ini mesti memakan makanan yang halal, mesti memakan makanan yang halal, mesti meminum minuman yang halal, mesti memakai pakaian yang halal, dan semua yang kita perlukan dalam menuntut ilmu ini harus sesuatu yang halal. Kalau tidak, maka hati kita akan terhalang di dalam menuntut ilmu ini. Betapa banyak orang yang gagal dalam menuntut ilmu. Mungkin di antara sebabnya adalah karena
apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai tidak berasal dari sesuatu yang halal. Mungkin orang tuanya melakukan sesuatu yang haram dalam berusaha agar mendapatkan uang, mendapatkan biaya untuk anaknya. Mungkin ada yang haram dalam harta yang dia kumpulkan untuk anaknya, sehingga itu mempengaruhi kepada anak yang sedang menuntut ilmu ini. Ya, maka kita juga sebagai pelajar, penuntut ilmu, kita harus melihat makanan kita. Jangan sampai kita mengambil makanan orang yang tidak halal bagi kita. Jangan sampai kita meminum minuman yang tidak halal bagi kita. Ya, meski punya orang lain misalnya, yang tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum tanpa izin orang tersebut. Jangan sampai. Ya, karena itu akan mempengaruhi semangat kita, kesungguhan kita, mujahadah kita di dalam menuntut ilmu. Ya, kita lihat kisah Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Ya, ketika beliau di negeri Syam, menuntut ilmu di negeri Syam, beliau meminjam pulpen ke seorang teman belajar beliau di negeri Syam ini. Dan beliau lupa kembalikan pulpen tersebut. Dan beliau sudah berangkat ke negeri Marwaz yang sangat jauh dari negeri Syam. Ya. Ketika sampai di Marwaz, beliau memeriksa kantongnya, ternyata itu ada pulpen yang dulu dipinjamnya di tempat belajarnya, pulpen seorang temannya. Maka Imam Abdullah bin Mubarak kembali ke Syam hanya untuk mengembalikan pulpen tersebut. Luar biasa. Ya, bagaimana mujahadah beliau, bagaimana kehati-hatian beliau di dalam belajar ini ya. Sampai sebuah pulpen pun beliau tidak mau lupakan begitu saja. Hak orang kembalikan kepada yang punya ya. Begitu juga kita, jangan sampai kita memakan yang haram, meminum yang haram, memakai pakaian yang haram dalam menuntut ilmu ini. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain dalam menuntut ilmu ini ya. Kemudian juga di dalam menuntut ilmu ini kita sangat perlu untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, maka bersungguh-sungguhlah kita di dalam menghafal Al-Quran. Kita tidak akan jadi alim, menjadi ulama sebelum kita hafal Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena Al-Quran dan hadis itu merupakan dasar. Semua ilmu agama itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita mau menjadi penuntut ilmu yang serius, ya, maka kita harus menghafalkan Al-Quran. Makanya di sekolah Islam manapun pasti ada hafalan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, dan itu kurikulum yang wajib. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis ini merupakan dasar, masdar ya, merupakan dasar yang harus dikuasai oleh seorang penuntut ilmu. Ya, kata Imam Al-Junaid, "Man lam yahfazil Qur'ana wa lam yaktubil haditsa la yuqtada bihi fi hadzal amri, li'anna ilmana hadza muqayyadun bil kitabi wa sunnah." Barang siapa yang tidak menghafal Al-Quran dan tidak menulis hadis, belum belajar hadis, tidak menghafal hadis, wala la yuqtada bihi fi hadzal amri, dia tidak bisa diikuti dalam urusan ini, yaitu dalam urusan bermujahadah beribadah ya. Lianna ilmana hadza muqayyadun bil kitabi wa sunnah, karena ilmu kita ini diikat dengan kitab dan sunnah. Jadi ini sebuah kata-kata yang memotivasi kita untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis Rasulullah SAW di dalam menuntut ilmu ini ya. Dan ini yang harus kita fokuskan, menghafal Al-Quran ya. Tidak ada orang yang yang tidak bisa menghafal Al-Quran. Semua bisa, cuma tergantung kepada kesungguhan kita. Al-Quran sudah Allah mudahkan untuk dihafal ya, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri ya, mudah untuk menghafalnya ya. Tetapi menghafal Al-Quran juga perlu kesungguhan, menghafal Al-Quran juga perlu keseriusan. Kalau kita tidak serius, kita tidak akan mendapatkan hafalan ya. Jangan sampai ada dalam otak kita pikiran bahwa Al-Quran itu sulit. Jangan sampai ada yang mengatakan saya tidak bisa menghafal. Jangan sampai. Ya, kita tidak bisa menghafal karena mungkin malas, atau karena kita tidak fokus, karena kita jarang berhubungan, berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau setiap orang menjadikan Al-Quran berinteraksi dengan Al-Quran seperti interaksinya dengan handphone misalnya, pasti dia akan menghafal Al-Quran. Tidak ada yang sulit untuk dihafal. Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW. Ya. Kemudian adab yang terakhir yang akan Ustaz sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini adalah selama kita menuntut ilmu dan setelah kita menuntut ilmu, kita mesti menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan mulazamatut taqwa, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan yang Allah perintahkan, jauhi yang Allah larang, dengan niat semata-mata beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah perintahkan kita salat 5 waktu, kerjakan salat 5 waktu.
Ya, Allah perintahkan kita untuk ya mengikhlaskan niat dalam segala ibadah kita. Kerjakan. Allah perintahkan kita mengerjakan ibadah solat, ibadah puasa dan seterusnya, kerjakan. Jangan sampai ada seorang penuntut ilmu yang malas mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semuanya. Allah larang kita berbuat syirik, Allah larang kita menyombongkan diri, Allah larang kita berdusta, Allah larang kita menyakiti orang lain, ya, dan seterusnya. Ini semuanya harus kita tinggalkan. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mengalami suatu kesulitan dalam memahami suatu ilmu, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan ilmu tersebut kepada kita. Jangan ketika kita tidak paham ilmu kita diam saja, diabaikan saja, sehingga kita akhirnya malas dalam mempelajari ilmu tersebut. Ini beberapa adab menuntut ilmu yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi para santri dan santriwati semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita di dalam menuntut ilmu ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.